Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik. Nah, sebelum kita memasuki proses pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, wajah anak-anak Bapak hari ini itu ceria semua. Semuanya bersinar, auranya keluar. Ada apa nih, lagi bahagia ya? Bagus. Jadi kita memang harus selalu berbahagia apapun itu kondisinya. Jangan pernah kita merasa bersedih seperti itu ya. Nah, Bapak mau tanya nih, gimana tadi pagi, apakah anak-anak semuanya sudah mandi pagi? Iya, bagus sekali jika semuanya mandi pagi ya. Nah, mandi pagi itu dapat menyehatkan badan kita. Selain itu, dapat membuat badan kita menjadi bersih dan terhindar dari segala macam penyakit dan virus-virus dan kuman-kuman. Seperti itu ya. Nah, mandi pagi juga bisa membuat kita menjadi lebih fokus untuk belajar. Karena dengan mandi pagi kita tidak mengantuk. Seperti itu ya anak-anak Bapak. Oke? Bapak mau tanya lagi nih. Tadi pagi semua sarapan nggak sebelum berangkat ke sekolah? Sarapan ya, bagus sekali. Nah, jadi sarapan pagi itu membuat kita tidak sakit perut. Setelah itu membuat kita menjadi bertenaga dan berenergi dan membuat kita menjadi fokus untuk mengikuti proses pembelajaran. Karena jika kita lapar, maka kita tidak konsentrasi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, coba lihat dulu di meja, di bawah mejanya, di laci, ataupun di bawah kursinya masing-masing, atau di sekitaran masing-masing di dalam kelas ini. Jika memang masih ada sampah yang tercecer atau berserak, silahkan dikutip dan dibuang ke tong sampah. Karena jika di kelas banyak sampah, maka akan membuat kita menjadi tidak konsentrasi nantinya di dalam belajar karena sampah itu mengganggu penglihatan kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dengan banyaknya sampah juga bisa membuat kita menjadi tidak sehat karena sampah itu nantinya bakal jadi rumah-rumah nyamuk. Seperti itu kan, nanti takutnya kita terkena nyamuk sakit demam berdarah seperti itu ya. Jadi jika ada sampah di uh, sekitaran kita, harap untuk dibuang ke tong sampah. Sudah dilihat anak-anak? Silahkan dibuang dulu ya yang ada. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak apa itu pendekatan ekspresif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya udah, kalau misalnya tidak ada yang tahu, biar Bapak yang menjelaskan. Jadi, pendekatan ekspresif ini menekankan kepada penyair dalam mengungkapkan atau dengan mencurahkan segala pikiran, perasaan, dan pengalaman pengarang ketika melakukan sebuah proses penciptaan karya sastra. Ketika ekspresif ini didefinisikan sebuah sastra sebagai ekspresif atau curahan atau ucapan perasaan atau sebagai produk imajinasi penyair yang beroperasi atau bekerja dengan pikiran-pikiran dan perasaan. Jadi ekspresif ini mendefinisikan sebuah sastra yang berisi seperti curahan, ungkapan perasaan di dalam diri seseorang atau sebagai produk imajinasi syair gitu ya. Kritik itu cenderung menimbang karya sastra dengan kemulusan, kesejatian, kecocokan pribadi, penyair atau keadaan pikiran dan sering kritik ini dalam karya sastra fakta-fakta tentang watak yang khusus dan pengalaman penulis. Seperti itu ya anak-anak. Apakah di sini anak-anak sudah paham?
Belum ya? Nah, jadi gini, pendekatan ekspresif ini itu dia menyatakan pendekatan yang mengkaji ekspresi sebuah perasaan, ekspresi seseorang seperti itu. Jadi pendekatan ekspresif ini itu dilihat dari cara berbicaranya, lalu dari raut wajahnya seperti itu ya anak-anak. Apakah udah paham anak-anak? Sudah. Oke, jika sudah kita lanjut ke pengertian pendekatan reseptif. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu pendekatan reseptif? Nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi sini Bapak yang akan memberitahu. Jadi pendekatan ekspresif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun dalam berbentuk prosa, yang dilakukan dengan cara membaca, mendengar, dan menyaksikan pementasan drama. Nah, jadi pendekatan reseptif ini itu memberikan gimana ya? Bisa dilakukan dengan cara membaca ataupun mendengar dari apa yang ditampilkan seperti itu. Misalnya dalam drama maka kita akan mendengarkan seperti itu ya anak-anak. Jika pada puisi juga kita harus mendengarkan seperti itu. Nah, bahasa reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Jadi apa yang orang baca, misalnya nih ada orang sedang membaca puisi, nah kita itu mendengarkan gitu kan, memahami apa yang sedang dibaca. Misalnya membaca puisi, maka kita akan memahami puisi tersebut seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Bagus. Jadi selanjutnya reseptif adalah kemampuan anak untuk mengenal dan berinteraksi terhadap seseorang. Terjadi seseorang terhadap kejadian lingkungan di sekitarnya. Mereka dapat mengerti maksud mimik dan nada suara dan akhirnya mengerti kata-kata. Jadi biasanya seseorang dalam membaca puisi itu dia menggunakan mimik wajah sesuai dengan apa yang ia baca. Misalkan puisi itu merupakan puisi tentang kepahlawanan. Berarti ia menggunakan nada yang cocok untuk nada kepahlawanan, misalnya kepahlawanan yang berjuang, maka ia akan menggunakan mimik wajah yang sesuai dengan puisi tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah paham, bagus jika anak-anak sudah paham. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penerapan pendekatan ekspresif seperti itu. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menerapkan pendekatan ekspresif. Seseorang kritikus harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Nah, penerapan pendekatan ekspresif ini itu pertama kita itu harus mengenal dulu siapa orang yang membuat karya sastra tersebut gitu kan. Misalnya dalam puisi nanti ada kan penciptanya seperti itu. Nah, penciptanya itu memiliki biografi, misalnya siapa namanya, lalu kapan tanggal pembuatannya, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua itu melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi tersebut gitu ya. Misalnya di dalam karya seperti temanya, gaya bahasa atau diksi, habis itu ada citraan dan sebagainya. Nah, misalnya nih pada puisi juga kan memiliki tema, misalnya temanya tentang kepahlawanan atau tentang religius, tentang keagamaan, seperti itu. Jadi kita itu harus memahami dulu unsur-unsur dari puisi tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu mengaitkan hasil penafsiran dengan tujuan psikologis atau kejiwaan pengarang. Asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar. Setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar, seperti itu. Nah, jadi nanti itu di sini setelah membuat puisi tadi, setelah puisi tersebut tadi kita
pahami, lalu kita akan mengaitkan dengan kejiwaan pengarang seperti itu. Misalnya nanti psikologinya seperti itu, apakah puisinya ini itu dia menyambung atau tidak, seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu itulah langkah-langkah dari pendekatan reseptif, ekspresif, langkah-langkah dari penerapan pendekatan ekspresif seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah di bagian langkah-langkah pendekatan ekspresif ini anak-anak sudah mulai paham? Apakah anak-anak ada yang ingin dipertanyakan? Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan untuk bertanya ya anak-anak. Nggak ada yang bertanya? Oke, jika anak-anak tidak ada yang bertanya, maka kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Nah, pembelajaran sastra dapat diarahkan pada pengalaman bersastra siswa. Nah, pengalaman ini dan mengarah kepada pengalaman secara reseptif gitu kan, maupun ekspresif gitu. Pengajaran apresiasi yang akan mengarah pada kegiatan meresapi hasil sastra dan diantaranya membaca puisi, membaca dan menyimak cerita, dan menonton pementasan drama seperti itu. Jadi, pembelajaran drama secara ekspresif dan reseptif itu dia bisa dari membaca puisi, mendengarkan drama, menyimak cerita, menonton pementasan drama, seperti itu ya anak-anak. Sementara itu, kegiatan yang akan mengarah pada bentuk apresiasi ekspresif diantaranya yaitu menulis puisi, membaca cerita atau menulis cerita, dan bermain peran. Yang pertama ialah pembelajaran apresiasi puisi. Nah, di dalam proses sebuah pemahaman bacaan sastra untuk anak-anak di sekolah dasar dikenal dengan 3 jenis atau 3 cara, yaitu yang pertama teknik bottom up, yang kedua teknik top down, dan yang ketiga ialah model interaktif. Nah, dari ketiga teknik tersebut yang paling cocok digunakan untuk memahami puisi anak yaitu model interaktif. Memahami puisi anak adalah model interaktif, yaitu dengan pemahaman sebagai hasil decoding dan dengan menghubungkan skema isi yang dimiliki oleh anak gitu. Jadi puisi anak itu diciptakan melalui penggambaran things and saying. Karena itu dengan proses sebuah pemahaman pun tidak terlepas dari sebuah gambaran kedua hal di atas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran apresiasi prosa dan drama sebagai suatu kegiatan reseptif dan ekspresif seperti itu. Di sini ada pendapat seseorang. Menurut Effendi tahun 1982, ia mengemukakan bahwa ada 2 kegiatan yang dapat nantinya dilakukan dengan mengapresiasi sebuah sastra, termasuk apresiasi prosa dan drama, yaitu dengan kegiatan yang dilakukan secara langsung dan ada kegiatan yang tidak langsung. Kegiatan apresiasi yang secara langsung ialah kegiatan yang menghubungkan langsung dengan sebuah karya sastra baik ke dalam teks maupun ke dalam sebuah bentuk penampilan atau performance gitu. Kegiatan sastra ini mendengarkan sebuah pembacaan puisi, mendengarkan pembacaan cerpen, dan serta menonton pementasan drama di berbagai tempat. Sebuah kegiatan berlangsung. Jadi kegiatan sastra ini dapat berupa pembacaan puisi, lalu ada pembacaan cerpen, lalu ada juga pementasan drama. Jadi pementasan drama juga termasuk ke dalam apresiasi reseptif ataupun ekspresif seperti itu ya anak-anak. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham semua anak-anak? Baiklah, jika sudah paham, kita akan lanjut gitu ya.
Uh, dengan kita mempelajari berbagai macam teori sastra, seseorang dapat memahami bagaimana wujud sajak dan cerita atau drama, bagaimana fungsinya, bagaimana hubungannya antara satu unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, yang pertama ini ada strategi pembelajaran prosa. Strategi ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi kita itu menentukan dulu apa yang akan kita capai dari prosa itu, seperti itu. Nah, yang kedua, guru dapat menentukan cerita pendek yang akan dibaca oleh siswa. Jadi guru dapat memilihkan cerita pendek yang seperti apa, yang mana yang akan dibacakan oleh siswa, seperti itu. Nah, yang ketiga ini siswa membaca teks cerpen yang sudah disediakan di dalam hati. Nah, lalu setelah siswa diberikan cerpen oleh guru, maka siswa akan membacanya di dalam hati terlebih dahulu, gitu kan. Lalu siswa mendiskusikan kata-kata yang sudah dipahami. Nah, dari cerpen itu tadi, nantinya siswa bersama dengan kelompoknya akan mendiskusikan bagian kata-kata yang mana yang sulit dipahami oleh siswa itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu guru dapat memancing siswa dengan berbagai pertanyaan. Misalnya nih, mengenai tentang tentang cerita rakyat lah, cerita pendek ya, cerita cerpen, cerita pendek rakyat gitu kan. Nanti guru ini memancing gitu kan, memancing siswa. Misalnya apa aja sih yang ada di dalam situ, apa misalnya di mana lokasinya, seperti itu kan. Misalnya apa yang dilakukan ibu tirinya setelah ayahnya meninggal, seperti itu. Jadi guru itu dapat memancing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan, begitu ya anak-anak. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah, maka kita lanjut ke langkah yang keenam, yaitu siswa dapat menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi setelah siswa sudah diberikan cerpennya, lalu siswa membaca dalam hati, lalu siswa mendiskusikan kata-kata yang sulit gitu kan. Nantinya siswa akan menceritakan kembali cerita pendek tersebut menggunakan bahasanya sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua ialah ada strategi pembelajaran drama. Dalam strategi pembelajaran drama ini terbagi menjadi beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran drama, maka kita akan menentukan terlebih dahulu tujuan dari drama tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua itu mencari contoh drama yang cocok dengan kelas yang akan diajarkan. Nah, ini tugas guru mencarikan drama, atau anak-anak juga bisa mencari sendiri drama yang cocok di kelas kalian gitu ya. Misalnya nanti kalian maunya drama tentang kehidupan sehari-hari, tentang tolong menolong, seperti itu kan. Kalian bisa membuatnya sendiri, seperti itu. Lalu nantinya siswa akan membaca teks drama tersebut dalam hati, seperti yang dilakukan di strategi pembelajaran prosa, membaca dalam hati lagi ya. Lalu membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nanti siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, seperti itu. Nah, lalu ada berlatih menjiwai pesan peran yang disandang. Jadi nanti kan, misalnya kan nih dalam pementasan drama nih, sebelumnya kan udah dibagi terlebih dahulu. Jadi karakter siapa, misalnya jadi ibu-ibu yang jahat ataupun jadi seseorang yang penolong. Maka nanti di sini kita akan menguasai karakternya seperti apa. Harus misalnya menjadi orang baik ya menjadi orang baik, menjadi orang penolong menjadi orang penolong gitu kan. Misalnya menjadi orang yang protagonis gitu kan ya, maka dia akan menjadi orang yang protagonis, seperti itu. Nah, lalu yang keenam adalah memerankan drama dengan membaca teks. Nah, lalu sebelum melakukan pembelajaran melakukan drama tanpa teks, maka akan dilakukan pembelajaran drama menggunakan teks terlebih dahulu agar anak menjadi ingat apa yang harus dilakukan dan seperti apa karakternya, seperti itu ya anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu guru memberikan penguatan terhadap penampilan siswa, baik pengucapan dialog, penjiwaan, gaya atau sikap, gerak-gerik, mimik wajah dan lain-lain. Nah, yang ketujuh ini nantinya
Setelah siswa memainkan peran, setelah bermain drama seperti itu ya, nanti guru ini akan menilai, akan memberi masukan terhadap penampilan yang sudah ditampilkan. Misalnya di bagian misalnya di bagian yang menjadi bawang putih, penjiwaan kamu kurang, bilang gitu kan. Sudah baik tapi masih kurang. Kalau lebih baik jika penjiwaannya diperdalam lagi. Terus tuh sikap kamu kurang bagus gitu kan, sikapnya itu disesuaikan seperti itu. Atau nanti mimik wajahmu kurang bagus, kurang menghayati seperti itu. Nanti akan diajarkan atau akan diberitahu oleh guru seperti itu ya anak-anak. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya atau ada ingin dipertanyakan atau ingin menambahkan kalau misalnya ada? Jika tidak ada, maka kita akan menarik kesimpulan ya anak-anak. Nah, ada yang ingin menarik kesimpulan apa itu pendekatan ekspresif dan apa itu pendekatan reseptif? Ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin menyimpulkan? Ada nggak? Tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, maka kita akan tarik kesimpulan secara bersama-sama. Yang pertama yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif itu adalah pendekatan yang akan menitik beratkan perhatian kepada upaya pengarang atau penyair mengekspresikan ide-idenya ke dalam karya sastra. Sedangkan pendekatan reseptif yaitu kemampuan anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seseorang, terhadap keadaan di lingkungan sekitarnya. Mereka dapat mengerti maksud mimik dan nada suara dan pada akhirnya akan mengerti kata-kata dari yang dibacakan atau dimainkan seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkahnya pendekatan reseptif ekspresif, yaitu menerapkan pendapat ekspresif, menafsirkan pemahaman terdapat unsur-unsur dalam karya sastra, mengaitkan hasil penafsiran. Nah seperti itu. Maka demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nanti jangan lupa untuk pembelajaran hari ini itu diulang-ulang lagi di rumah agar menjadi semua anak-anak dapat memahami apa yang sudah dijelaskan pada hari ini. Seperti itu ya anak-anak. Lalu jangan pernah malas untuk bersekolah, jangan pernah malas untuk belajar, karena dengan belajar kita akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang akan membawa kita menjadi orang yang sukses seperti itu ya anak-anak. Maka bersekolahlah dengan sungguh-sungguh, jangan pernah mengecewakan orang tua kita seperti itu ya anak-anak. Akhir kata, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah dan sayangi kedua orang tua kamu, oke? Akhir kata, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.